Materi PJOK kelas 3, tema 5, subtema 4, yaitu gerak melompat dan meloncat. Meloncat adalah gerakan berpindah dengan cara melakukan dorongan hingga tubuh bergerak ke atas atau ke depan dengan 2 kaki atau 4 kaki. Contohnya kelinci dan katak. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak meloncat dapat digunakan untuk meloncati genangan air. Dalam gerak meloncat terdapat gerak tolakan, melayang, mendarat, dan berpindah tempat. Selanjutnya, ayo kita lakukan gerak meloncat dengan benar. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian bungkukkan badan, tekuk kaki, dan ayunkan tangan ke depan dan ke belakang. Selanjutnya meloncat dengan kedua kaki. Setelah itu mendarat dengan kedua kaki. Berikut ini adalah contoh gerak meloncat. Selanjutnya kita akan melakukan gerak meloncat ke depan. Lakukan gerakan meloncati sandal atau kon. Berikut ini adalah contoh gerak meloncat dengan meloncati kon atau sandal. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan lompat jauh. Cara melakukan lompat jauh yaitu gerakan 1, melangkah ke area tolakan. Gerakan 2, lakukan gerak menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Gerakan 3, lakukan gerak melayang. Kaki tumpuan harus lurus ke belakang. Kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Gerakan 4, posisi badan di udara. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Gerakan 5, posisi siap mendarat. Kedua kaki diluruskan ke depan. Posisi 6, kedua kaki mendarat di atas matras. Kedua telapak tangan menapak di atas matras. Berikut ini adalah contoh gerak lompat jauh. Selanjutnya, ini adalah tugas kalian di rumah. Yang pertama, tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa.
Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti. Bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Selain di masyarakat, gotong royong juga bisa dilakukan di rumah. Setiap anggota keluarga boleh membersihkan rumah sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya, menyapu, mengepel, menyiram tanaman, memotong rumput, dan lain-lain. Dengan adanya gotong royong, pekerjaan mereka lebih ringan dan cepat selesai. Sudahkah kamu mengajak anggota keluarga untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama? Bersatu dalam keberagaman keluarga amatlah penting. Apa yang kamu ketahui tentang gotong royong? Apa manfaatnya? Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah orang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Manfaatnya yaitu meringankan suatu pekerjaan karena dilakukan secara bersama-sama sehingga mudah selesai. Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri atas suku bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat menjalin rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita harus hidup rukun, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa sikap yang harus dimiliki dalam keberagaman. 1. Tidak memandang diri sendiri lebih tinggi kepada orang lain atau memandang rendah orang lain, terutama dalam hal suku dan budaya. 2. Lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri, dengan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan suku masing-masing. 3. Menerima keanekaragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Apabila kita dapat mengembangkan dengan baik sikap-sikap tadi, kita dapat memperoleh manfaat yaitu 1. Persatuan dan kesatuan tetap terjaga. 2. Menghargai keberagaman yang ada dengan terbuka. 3. Membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan. Karya seni dengan teknik aplikasi. Masih ingatkah kamu mengenai karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi.
yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ayo perhatikan boneka di samping. Boneka jari merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk peston. Menjahit tusuk peston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing. Tetapi ada jarak lebih jauh antara lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Praktik menjahit dengan tusuk peston. Sebelum memulai, ayo kita siapkan alat dan bahannya, seperti kain flanel, jarum, benang, dan pensil. Langkah membuat. Langkah yang pertama, kita gambar 2 buah kotak pada kain flanel menggunakan pensil. Kedua, kita potong kain flanel sesuai dengan gambar yang dibuat. Langkah ketiga, kita rapatkan kain flanel lalu dijahit. Kita tusukkan jarum dari bawah ke atas kain yang berada di atas. Selanjutnya langkah keempat, kita tarik benang sehingga simpul tidak terlihat. Langkah kelima, kita mulai menjahit dengan tusuk peston. Caranya, kita tusukkan jarum tembus ke bawah. Kita letakkan benang di bawah jarum lalu ditarik. Begitu seterusnya. Langkah keenam, kita lakukan jahitan ke seluruh pinggiran kain. Kita bisa menjahit dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Langkah ketujuh, pastikan semua sisi sudah terjahit dengan benar. Pada langkah ke-8, karya seni dengan teknik aplikasi sudah jadi. Karya seni dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk, seperti boneka jari, gantungan kunci, dan bros. Ayo buatlah sebuah karya seni. Pengurangan dalam pecahan juga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, samakan dulu angka penyebutnya. Yang kedua, jika angka penyebutnya sudah sama, kurangkan angka pembilangnya saja, sedangkan angka penyebutnya tetap. Ayo perhatikan contohnya ya. Ibu membeli 1 kotak donat yang berisi 6 potongan. Di perjalanan pulang, donatnya sudah dimakan oleh ibu sebanyak 1 potong. Sesampainya di rumah, donat yang tersisa adalah 5 potong. Adik memakan lagi 2 potong donat. Berapa bagian donat yang tersisa sekarang? Donat yang dibeli ibu ada 6 potongan. Artinya, nilai tiap-tiap potongan adalah 1/6 bagian. Kita ingat dulu ya, awalnya ibu membeli 6 potong donat. Di perjalanan pulang, ibu memakan 1 potong donat. Sisa 5 donat dari 6 potong donat yang dibeli ibu.
dapat kita tuliskan dalam pecahan 5/6. Adik memakan 2 potong donat, dapat dituliskan dengan pecahan 2/6. Karena yang ditanyakan adalah sisanya, maka operasi hitung yang berlaku adalah pengurangan. 5/6 dikurang 2/6. Kita lihat penyebutnya sudah sama-sama 6 ya. Maka sama seperti cara penjumlahan, hasil pengurangannya juga akan berpenyebut 6. Pembilangnya kita kurangi, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Hasil pengurangan pecahannya adalah 3/6. Jadi, donat yang tersisa sekarang adalah 3/6 bagian. Saat pulang dari kantor, ayah membeli kue. Kue tersebut berisi 15 potongan kue. Di perjalanan, ayah sudah memakan kue tersebut sebanyak 3 potong. Saat di rumah, tersisa 12 potong kue dari 15 potong kue yang telah dibeli ayah. Kakak mengambil lagi 4 potong kue. Berapa bagian kue yang tersisa sekarang? Kue yang dibeli ayah ada 15 potongan. Artinya, nilai tiap-tiap potongan adalah 1/15 bagian. Ayah sudah memakan 3 potong kue dan tersisa 12 potong kue dari 15 potong yang sudah dibeli ayah. Dapat kita tuliskan dengan pecahan 12/15. Kakak mengambil 4 potong kue. Dapat ditulis dengan pecahan 4/15. Kita lihat pecahannya sudah sama-sama 15 ya. Maka hasilnya juga akan berpenyebut 15. Pembilangnya kita kurangi, 12 dikurang 4 sama dengan 8. Maka hasil pengurangan pecahan tersebut adalah 8/15. Jadi, kue yang tersisa sekarang adalah 8/15 bagian. Kakak memotong sebuah semangka menjadi 8 bagian sama besar. Semangka tersebut sudah dimakan oleh kakak sebanyak 2 potong. Semangka yang tersisa dimakan lagi sama adik sebanyak 1 potong. Berapa bagian sisa semangka sekarang? Kakak memotong semangka sebanyak 8 bagian sama besar. Artinya, nilai tiap-tiap potongan adalah 1/8 bagian. Dari 8 potongan sudah dimakan oleh kakak sebanyak 2 potongan. Maka semangka yang tersisa adalah 6 potong. Dapat ditulis dengan pecahan 6/8. Semangka yang dimakan adik sebanyak 1 potong. Dapat ditulis dengan pecahan 1/8. Penyebutnya sama-sama 8 ya. Maka hasil akhirnya juga berpenyebut 8. Angka pembilangnya kita kurangi. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Maka hasil pengurangan pecahannya adalah 5/8. Jadi semangka yang tersisa sekarang adalah 5/8 bagian. Saat pulang sekolah, Dedi melihat ada pizza yang berisi 8 potongan di atas meja makan. Setelah Dedi berganti pakaian, pizza tersebut tersisa 5 potongan. Jika Dedi memakan 2 potong pizza, berapa bagian pizza yang tersisa sekarang? Pizza sebelum dimakan adalah 8 potongan sama besar. Artinya, tiap-tiap potongan memiliki nilai 1/8 bagian. Saat Dedi kembali ke meja makan, pizza tersebut tersisa 5 potong. Dapat ditulis dengan pecahan 5/8. Dedi memakan 2 potong. Dapat ditulis dengan pecahan
2/8. Penyebutnya sudah sama-sama 8 ya, maka hasilnya juga akan berpenyebut 8. Angka pembilangnya kita kurangi. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi pizza yang tersisa sekarang adalah 3/8 bagian. Tentukan hasil pengurangan berikut sesuai gambar yang diarsir. Gambar tersebut memiliki 6 potongan sama besar, maka nilai tiap-tiap potongan adalah 1/6 bagian. Gambar yang diarsir adalah 5/6 bagian, dan gambar yang disilang adalah 3/6 bagian. Kita kurangi angka pembilangnya ya, karena angka penyebutnya sudah sama-sama 6. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka hasil pengurangan pecahan tersebut adalah 2/6 bagian. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Yang kedua, untuk mengurangkan pecahan berpenyebut sama, kurangkan angka pembilangnya saja, sedangkan angka penyebutnya tetap. Alhamdulillah. Ayo ingat kembali, setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menemukan pokok-pokok informasi berkaitan dengan musim di Indonesia. Untuk mengidentifikasi pokok-pokok informasi, bacalah teks dengan cermat dan tandai kata-kata yang penting. Yang kedua, setelah itu, kamu dapat menuliskannya kembali menjadi sebuah kalimat yang berisi informasi dari teks tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut, dalam 1 tahun, Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan teks di atas, pokok-pokok informasi dari teks tersebut adalah salah satu dampak dari geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa adalah Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Informasi dari percakapan dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Fitri berkata, "Wah, kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG?" Kakak berkata, "Iya Pit, kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh." "Apa itu perubahan iklim, Kak?" "Kamu pernah merasakan
Cuaca yang berubah secara tiba-tiba, Pit. Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Pit. Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya, Kak? Benar, Fitri. Selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Ternyata cukup mengkhawatirkan ya, Kak, pengaruh perubahan iklim. Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim ini, Kak? Tentu ada. Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya, dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Berdasarkan teks percakapan tersebut, salah satu informasi penting yang ada di dalam teks yaitu perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik. Berikutnya, coba kamu temukan informasi penting yang lain berdasarkan teks percakapan tersebut. Menemukan makna istilah khusus. Untuk dapat menemukan istilah khusus, kamu dapat membaca teks dengan cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Makna istilah khusus tersebut dapat kamu temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut adalah contoh makna kata atau istilah khusus. Ingat, kamu dapat mencari makna kata atau istilah khusus dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Makna kata cuaca. Yang pertama, meliputi wilayah tertentu saja. Kedua, dapat diamati dalam waktu singkat. Ketiga, dipengaruhi kelembaban udara dan suhu. Selanjutnya musim. Meliputi wilayah yang cukup luas. Kemudian, dapat diamati dalam hitungan bulan. Selanjutnya, dipengaruhi oleh kondisi cuaca dalam waktu dan jarak tertentu. Selanjutnya, istilah khusus atau makna kata iklim. Iklim yang pertama meliputi wilayah yang luas. Kedua, dapat diamati dalam hitungan tahun. Ketiga, dipengaruhi oleh letak suatu wilayah. Menuliskan pokok-pokok informasi. Sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Mendiskusikan pokok informasi dari teks yang disusun. Pokok informasi yang kamu tuliskan dalam teks tersebut belum tentu sama dengan yang temanmu tuliskan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pemikiran kalian sebagai penulis. Untuk memperkaya pengetahuan, kalian dapat mendiskusikan pokok informasi berdasarkan teks yang sudah kalian susun. Dengan cara berdiskusi, kalian akan dapat memahami sudut pandang penulis lain.